Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli baik di rumah ini, ibu sendiri beserta keluarga. Yang saya hormati berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupi makan dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah itu jelas bagimu mudahan antara benar-benar hanya kepada manusia akan benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yaitu punggahan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bersyukurlah kita sampai saat ini kita masih diberikan umur dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan lancar, dan ibadah kita nanti bagi kita semua dan semoga surga kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Saya kira hanya demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kepada kita dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini, di mana setahun yang lewat tidak di rumah ini dan setahun yang lewat di rumah ini juga. Datang ke rumah ini, izin Pak, tadi acara demi acara sudah kami laksanakan. Tinggal acara selanjutnya tausiah yang akan dibawa oleh Bapak Ustadz Udil Ahmad B. Dr. MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-28 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Berarti kita hanya menunggu besok malam. Besok malam adalah malam Jumat. Itu berarti malam ke-29. Hari Jumatnya itu akan dilaksanakan sidang isbat
belum nampak bulan ini. Berarti kita tarawihnya malam minggu. Pak Ustadz, tapi ada saudara kita yang sudah menentukan malam Sabtu tarawih. Karena tanggal 1 mereka sudah berpuasa. Gak apa-apa, biarin aja. Berbeda itu biasa. Jangan terlalu khawatir dengan perbedaan. Gak apa-apa, yang penting kita ikut sesuai dengan keyakinan. Kalau ibu mau ikut organisasi Muhammadiyah, monggo. Kalau kita misalnya mengikut Kementerian Agama, monggo. Yang penting dua-duanya benar. Ibu juga konsisten, ya, teguh pendirian. Jangan nanti puasa ikut Kementerian Agama, giliran hari raya ikut Muhammadiyah. Nah, ini yang ada nggak yang nggak batal wudhu? Ada. Ya nggak apa-apa. Yang batal wudhu tetap yakinin kalau sentuhan batal. Yang nggak batal wudhu juga tetap yakinin ya bahwasanya bersentuhan dengan suami itu tidak batal. Tapi ada juga satu lagi pendapat, bersentuhan ya kalau bersahwat batal. Tapi kalau nggak bersahwat nggak batal. Ibu yang bersentuhan dengan lawan jenis batal berarti bermazhab Syafi'i. Kalau ibu yang bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal berarti bermazhab Hanafi. Siapa yang bersentuhan kalau bersahwat baru batal, tapi kalau nggak bersahwat nggak batal, berarti itu mazhab Maliki. Wow. Lengkap Pak Ustadz ya, lengkap. Yang penting konsisten, teguh pendirian. Jangan nanti kadang batal, kadang enggak. Ya, belakang malsaku nggak usah batal lah. Ya, kenapa males wudhu? Ya nggak boleh. Ya kalau udah meyakini batal ya batal. Tapi kalau meyakini nggak batal, nggak batal. Ya, hobi itu Pak Ustadz ya. Cuma yang satu lagi punya bersentuhan lawan jenis. Kata Imam Malik, kalau batal, kalau bersahwat batal. Kalau nggak bersahwat nggak batal. Ada jamaah nanya, Ustaz, kalau anak lajang sentuhan sama nenek-nenek, itu kayak mana tuh Pak Ustaz? Batal nggak? Ya, saya bilang anak lajangnya nggak batal, nenek-neneknya batal. Sahwat, ya nenek-nenek bersentuhan sama anak lajang juga nggak bersahwat. Tapi kalau anak gadis bersentuhan sama kakek-kakek, gimana itu? Kakeknya yang batal. Ya, kalau kakek-kakek bersentuhan sama anak gadis itu memang batal. Karena kakek-kakek ya itulah udahlah ya, paham ya. Tapi anak gadis bersentuhan dengan kakek-kakek tergantung. Kita ini jangan pelit-pelit. Kadang sana, kadang sini, kadang pendapat ini, kadang pendapat itu, nggak boleh. Sama dengan nanti awal puasa ya. Awal puasa kalau ikut Kementerian Agama di sini yang di depan-depan ini namanya kemasan makanan untuk acara punggahan. Untung aja lah dibungkus pakai plastik ini. Ya, kalau enggak dia udah protes ini kok nggak dimakan-makan, ya kan? Iya. Jadi Pak Ustadz, ini acara punggahan ini Pak Ustadz, ini tradisi iya. Jangan ibu harap di negara lain ada kayak gini. Ya, Pak Ustadz, di Arab ada nggak punggahan? Ah, mana ada? Ngarepin orang Arab buat punggahan, mana sempet. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang Arab nggak suka buat acara. Sementara orang Indonesia sikit-sikit acara. Saya ditawarin tinggal di Arab gaji besar, nggak mau aku. Kutolak. Kenapa? Karena saya punya hobi ceramah. Kalau sempat aku tinggal di Arab, bakal nggak ceramah-ceramah aku. Kenapa? Karena nggak ada acara. Cuman kalau di Indonesia ini lumayan loh. Ya, banyak kali acara. Ya kan Bu? Apalagi mama-mama. Inilah Pak, mama-mama inilah penyumbang acara terbesar. Kalau ngarapin bapak-bapak pahit. Ya, bapak-bapak yang diharapkan paling wirid malam Jumat.
Itu pun wirid malam Jumat, kata ketuanya, udahlah nggak usah ngundang ustadz lagi lah, nanti kemalaman, ya kan. Tapi mama jangankan wirid ya bu ya, pengajian gang aja pun ngundang ustadz, betul kan? Iya, bapak-bapak berat. Makanya begitu aku masuk, aku tengok, loh kok banyak mamanya ini. Ya. Hanya aku yang bingung, padahal di undangan ini STM bapak-bapak. Loh kok mamanya yang banyak. Ini apa mama mewakili bapak-bapak atau kayak mana? Ya, inilah. Udahlah, nggak usah dibahas lah ya Pak Ustadz. Memang beginilah. Cuman bu, saya pun heran juga bu, belajar, baca hadis, baca ini pendapat ulama. Kenapa ya? Mama ini kok dalam hadis nanti yang banyak di neraka itu ya mama. Aku pun bingung. Dan satu sisi bingung, satu sisi kasihan loh Pak. Ya, karena mama inilah penyumbang acara terbanyak. Ya kalau enggak bu, apa enggak nganggur ustadz di kota Medan ini coba. Kalau enggak ada mama. Makanya saya terus mengingati ya bu ya. Setelah saya baca-baca kenapa perempuan banyak masuk neraka itu. Yang pertama, karena banyak perempuan menghilangkan jasa suaminya. Itu yang pertama. Ya, kayak mana enggak? Suami buat kebaikan 100 kebaikan. Ya, tapi dengan satu kesalahan, maka 100 kebaikan dilupakan, satu kesalahan diingat. Saya tanya sama ibu-ibu, kenapa kok bisa 100 kebaikan dilupakan, malah satu kesalahan diingat? Ibu-ibu dengan polos menjawab, ya kalau 100 kan banyak kali loh Ustaz, payah ngingetnya. Ya, tapi kalau satu kan enak ngingetnya. Rupanya ibu-ibu ini memang payah nginget. Ya, tapi yang kedua apa? Karena perempuan nggak bisa jaga mulut. Inilah bu yang paling besar sebabnya. Ya, ditanya mana lebih aman yang keluar rumah, laki-laki atau perempuan? Di Indonesia, yang lebih aman keluar rumah sendirian itu perempuan. Kalau di sana di Arab yang lebih aman itu laki-laki. Karena kalau perempuan keluar rumah sendirian itu bahaya. Nah kalau di Indonesia malah kebalik. Kalau perempuan pergi sendirian nggak bahaya. Tapi kalau laki-laki pergi sendirian malah bahaya. Karena banyak para pelakor mengintai ya suami-suami yang keluar sendirian. Makanya bu yang sering diteleponin kalau keluar sendirian itu istri atau suami? Suami. Istri-istri ini kalau udah suaminya keluar rumah sendirian asik nelpon aja. Udah mana bang? Sini lo nih. Nggak yakin aku. Video call. Udah video call. Mana. Tengok. Keliling gitu. Ini laki ini ya bu. Kalau memang mau bohong bisa aja itu loh. Mau ibu video call kayak manapun tetap bisa loh bu. Mana bang? Saya tengok ini loh di bawah dia ya kan. Iya. Saya waktu ke Takengon bu ada kawan saya satu kamar. Kami pergi ke sana kan dalam rangka menguji dosen-dosen yang ada di Universitas Gajah Putih di Takengon. Nah sampai di sana kami nginap di hotel. Kawan saya ini bu asal 3 jam sekali ditelepon sama istrinya. Dan nelponnya itu bukan telepon biasa pak, nelponnya video call. Dia nanya sama saya, Ustaz kenapa kok nggak ditelepon, nggak pernah video call? Kalau orang perginya cuma 2 hari aja kok. Nah, jadi nggak ditelepon, telepon, tapi nggak video call. Ya, apa nggak curiga? Enggak. Istri saya sudah tidak curiga lagi sama saya. Karena pernah waktu itu istri saya curiga, saya bilang sama dia, Umi jangan curigai Abi. Karena kalau Umi curigai Abi tidak melakukan, maka Abi rugi. Ya. Jadi kalau Umi terus mencurigai Abi, maka Abi akan melakukan sesuai dengan kecurigaan Umi. Habis itu bu, istriku nggak berani curiga. Ya iyalah bu, masa dicurigain awak nggak melakukan? Kan rugi kan bu? Dan naik tensi awak nggak melakukan, bagus awak melakukan. Ya tapi ya gitu. Si istrinya itu overprotective. Karena ibu-ibu ini kalau udah cerita suami keluar rumah, udahlah bu, ya percayakan aja lah sama suami ya kan. Udah, ibu hanya minta sama Allah jaga hati suamiku dari godaan wanita-wanita yang
Wanita-wanita terkutuk. Keringat ya. Ibu-ibu. Ya, baik. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya bapak-bapak, kita semuanya ini meyakini bahwasanya tradisi atau kearifan lokal Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat. Dan ini bapak ibu jangan diperdebatkan lagi. Ini kadang-kadang Pak ada orang memperdebatkan. Untuk apa yang buat acara-acara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma disuruh aja. Aja.